Sebelumnya saya sudah membahas mengenai eksterior dan interior dari mobil ini. Kemudian juga saya sudah buatkan driving impressionnya mengenai si Veloz ini. Nah, di video kali ini kami akan membahas kelebihan dan kekurangan dari si Veloz ini. Seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Simak video ini sampai habis. Sebelum kami membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari si Veloz ini adalah opini pribadi kami. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada kelebihan dan kekurangan dari si Veloz ini, bisa sampaikan di kolom komentar. Kelebihan yang pertama adalah adanya kamera 360. Tentu ini sangat membantu, apalagi kalau misalkan melewati jalanan yang cukup sempit. Dengan adanya kamera 360 ini, sangat-sangat membantu. Yang kedua adalah fiturnya. Karena si Veloz ini fiturnya cukup lengkap. Head unitnya yang besar, kemudian speedometer yang sudah digital, electronic parking brake, dan wireless charging. Terus juga ada monitor di baris kedua. Jadi membuat Veloz ini semakin nyaman untuk dikendarai baik sendiri maupun bersama dengan keluarga. Kelebihan yang berikutnya adalah kepraktisannya. Salah satu contoh kepraktisannya adalah ini, bisa jadi sofa mode. Ini tentu sangat nyaman sekali, apalagi kalau misalkan perjalanan cukup jauh ya. Kemudian juga cup holder di mobil ini cukup banyak. Di depan aja total sudah ada 6. Di belakang ada 5, termasuk yang di tengah 5. Kemudian yang di paling belakang, di kiri dan di kanan itu masing-masing 2 buah cup holder. Jadi total di paling belakang ada 4. Jadi kalau di total sudah ada 15 cup holder di Veloz ini. Jadi cukup praktis. Kemudian kelebihannya yang keempat adalah posisi mengemudinya. Karena di Veloz ini yang saya rasakan posisi mengemudinya cukup rendah. Jadi serasa hampir mirip seperti sedan. Tapi kalau misalkan posisi duduknya terlalu rendah, bisa dinaikkan dengan head adjuster. Jadi bagi yang tidak suka dengan posisi mengemudi yang rendah, bisa diatur dari head adjusternya ini. Kemudian juga setirnya pun juga bisa. Kemudian setirnya itu juga bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Jadi bisa diatur sesuai dengan posisi berkendara yang kalian inginkan. Kelebihan yang berikutnya adalah konsumsi bahan bakarnya. Karena Veloz ini ternyata konsumsi bahan bakarnya cukup irit. Di dalam kota saja kalau menyetir dengan eco driving, dikemudikan dengan eco driving itu masih bisa mendapatkan hampir 14 km per liter dengan mode eco. Jadi mesin ini lebih irit. Kelebihan yang berikutnya adalah bagasinya. Dibandingkan dengan Veloz generasi sebelumnya, bagasinya jadi lebih luas. Ya, ini satu subwoofer besar ini aja masuk ya. Kemudian kalau masih kurang bagasinya, kita tinggal turunkan saja joknya dan dia pelipatannya sekarang rata lantai. Kemudian juga di bagian bawahnya ini ada tempat penyimpanan tertutupnya. Dan tentunya ada dongkrak di dalam sini. Kalau dirasa masih kurang luas, bisa lipat lagi jok baris kedua. Jadi bisa luas sampai ke bagian tengah. Namun si Veloz ini memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan. Apa aja kekurangannya? Mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah ini. Tadi saya sebut memang sebagai kelebihan, karena kalau masuk ke jalanan yang cukup sempit, cukup berguna. Tapi yang jadi kelemahannya adalah kualitas gambarnya. Sekarang kita lihat gambarnya. Ini seperti kayak ketarik gitu gambarnya. Dan kalau kita lihat kiri kanannya,
Tuh, resolusinya agak kurang jelas gitu. Lalu kalau kita mau lihat belakang, itu nggak bisa. Kita nggak bisa lihat belakang. Jadi kalau mau lihat kamera belakangnya, kita mesti masukin ke R, baru bisa menampilkan kamera belakang. Tapi kan kalau kita mau lihat belakang bagaimana ini? Ya nggak bisa, hanya bisa depan dan kiri kanannya. Kekurangannya yang kedua adalah build quality-nya. Agak disayangkan mengingat harganya sudah 300 jutaan, tapi build quality-nya masih kurang begitu baik. Ini kalau ditekan-tekan meleot gitu ya. Kemudian juga contoh berikutnya adalah tutup klaksonnya aja. Kalau dilihat sekilas ya biasa aja, tapi ini tutupnya seperti miring gitu. Jadi kalau setirnya lurus, tutupnya tuh agak miring. Kemudian juga contoh berikutnya adalah di bagian sini. Ini sengaja saya tambahkan solatif ya. Karena kalau nggak ditambahkan solatif, begitu di jalan itu suka bunyi kayak kertek-kertek gitu. Dia bunyi-bunyi, bergesekan. Jadi harus sedikit lebih ditingkatkan lagi untuk build quality-nya. Mengingat harganya sudah 300 jutaan. Kekurangan berikutnya yang saya rasakan adalah ground clearance-nya. Karena yang saya rasakan dan yang saya amati ya, sepertinya ground clearance si Veloz ini sedikit lebih rendah. Apalagi wheelbase-nya yang semakin panjang, jadinya semakin takut nyangkut gitu. Pernah juga saya pengalaman isi 6 penumpang ketika melewati semacam apa ya, gundukan gitu ya, sempat mentok di sini. Dia sempat mentok. Jadi yang saya rasakan sepertinya ground clearance-nya ini lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Kemudian kekurangan berikutnya adalah di bagian kaki-kaki dan suspensi. Sebenarnya sih kaki-kakinya fine-fine aja ya, nggak ada masalah yang berarti atau ada bunyi aneh-aneh gitu, nggak ada. Cuman lebih ke suspensinya, terutama yang belakang. Suspensi belakang itu travelnya menurut saya itu cukup pendek, travel suspensinya. Jadi kalau misalkan diisi 3 atau 4 penumpang gitu, 4 penumpang saja, suspensi belakang itu sudah mudah mentok. Kalau diisi ber-6 atau bahkan 7 penumpang termasuk driver gitu ya, yang bagian belakang itu cenderung seperti apa ya, bilangnya tuh ajrut-ajrutan gitu. Apalagi kalau di tol itu terasa seperti ajrut-ajrutan sekali. Jadi menurut saya agak kurang nyaman kalau diisi dengan 7 penumpang. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah kekedapan kabinnya. Karena yang saya rasakan kekedapan kabinnya agak kurang, terutama di bagian roda. Bunyi rodanya tuh kedengeran sekali. Jadi saya rasa harus ditingkatkan lagi untuk kekedapan kabinnya. Kemudian kekurangan yang berikutnya adalah tenaganya. Ya memang mesinnya irit, terutama dipakai dalam kota, apalagi kalau luar kota ya, rute tol irit. Tapi kalau yang saya rasakan tenaganya agak kurang. Itu dia kelebihan dan kekurangan dari si Veloz tahun 2022 ini. Kalau misalkan ada kelebihan dan kekurangan yang lainnya, menurut teman-teman bisa share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semua. Terima kasih telah menonton.